Halo sobat-sobat ilmiah, kembali lagi di channel Bimbel Rumah Ilmiah. Bagaimana nih kabar sobat ilmiah? Semoga sehat-sehat saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 6 pelajaran matematika tentang latihan soal tryout pertama bagian pertama. Nomor 1. Suhu di dalam lemari es minus 5 derajat Celcius. Adapun suhu di ruangan 29 derajat Celcius lebih tinggi dibanding suhu dalam lemari es. Berapa suhu di ruangan? Wah, ditanya nih sobat, suhu di ruangannya berapa? Kita tulis dulu deh yang kita ketahui ya. Diketahui. Pertama, suhu lemari es ya. Jadi kita baca dari awal ya. Dan dari awal kita baca, kita tulis. Suhu lemari es sama dengan minus 5 derajat Celcius. Lalu kita baca apa lagi nih? Adapun suhu di ruangan 29 derajat Celcius lebih tinggi. Berarti suhu ruangan sama dengan 29 derajat Celcius lebih tinggi. Oke? Lalu ditanya berapa suhu ruangan ya? Suhu ruangan sama dengan titik-titik derajat Celcius ya. Itu maksudnya berapa suhu ruangan ya, berapa derajat Celcius suhu ruangannya. Oke, kita jawab ya. Suhu ruangan sama dengan suhu lemari es ditambah 29 derajat Celcius. Kenapa ditambah? Karena lihat ya sobat, adapun suhu di ruangan 29 derajat Celcius ya. Dari sini angkanya lebih tinggi. Ya, kalau namanya lebih tinggi pasti ditambah ya sobat. Kalau namanya lebih tinggi kan pasti dia naik ya sobat. Nih ya, kalau misalnya ada tangga ya. Nah, ini ada tangga nih ya. Kan kalau dia lebih tinggi dia naik ya sobat. Nah, kalau dia naik berarti dia ditambah ya sobat, bukan dikurang ya kalau dia naik ya. Ini udah jelas nih, lebih tinggi ya dibanding suhu. Nah, dibanding suhu dalam lemari es ya. Berarti suhu di lemari es kita tambahin sama 29 derajat Celcius karena dia 29 derajat Celcius lebih tinggi ya sobat. Kita masukin angkanya. Suhu di lemari esnya berapa nih? Minus 5 derajat Celcius. Oke, ditambah 29 derajat Celcius ya. Jadi suhu di ruangannya 24 derajat Celcius ya. Caranya tahu ya sobat. Caranya 29 kita kurang 5 aja sobat, karena bisanya besar kurang kecil ya. Jadi 24. Lalu kita lihat nih, yang lebih gede angka positif apa angka yang negatif ya. Karena yang lebih gede angka positif, jadi hasilnya juga apa? Positif ya sobat. Kecuali ini minus misalnya 35 ya. Nah, baru hasilnya negatif. Tapi ini kan minus 5 doang ya, lebih besar 29 daripada 5, jadi hasilnya positif. Tapi tetap ya caranya dikurang, besar kurang kecil ya sobat. Nah, suhu ruangannya jadi 24 derajat Celcius ya sobat. Kita lanjut. Tulislah kelipatan persekutuan terkecil, atau bisa disebut juga KPK ya, sering kita dengar ya, itu kelipatan persekutuan terkecil dari 32, 48 dan 112 dalam bentuk faktorisasi prima. Nah, ini lihat sobat, kuncinya di faktorisasi prima. Berarti pertama kita harus buat pohon faktor ya sobat. Mulai dari 32 dulu ya, kita buat pohon faktor ya. Oke, 32 kita buat pohon faktor. 32 genap bukan sobat, genap ya. Karena belakangnya angka 2 nih, angka 2 genap. Jadi kalau genap langsung dibagi sama 2. Nah, 32 dibagi 2 berapa? 16 ya. Lalu 16 genap bukan sobat? Kalau genap langsung aja nih kita bagi sama 2. Ya, 16 bagi 2, 8. Oke, 8 genap ya sobat. Karena dia genap langsung kita bagi sama 2. Oke. 8 bagi 2, 4. 4 juga genap ya sobat. Jadi 4 kita bagi sama 2. Jadi 2 sama 2. Kenapa dibagi sama 2? Karena 2 ini adalah bilangan prima ya sobat. Bilangan prima itu yang lebih besar daripada 1 ya. Jadi mulainya dari 2 ya sobat. Namanya juga faktorisasi prima. Oke. Jadi 32 ini 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi sebenarnya
32 itu sama dengan 2 pangkat 5 atau 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali ya sobat. Oke, sekarang yang 48. 48 itu genap ya sobat, karena 8 ini angka genap ya, jadi langsung dibagi sama 2. Ingat ya, kalau genap langsung kita bagi 2 ya, tidak usah pusing-pusing sobat. 48 dibagi 2 jadi 24 ya. Nah, karena 24 juga genap ya sobat, kita bagi sama 2 ya. 24 bagi 2 12. Oke, 12 juga genap ya sobat. 12 kita bagi sama 2 jadi 6. Nah, 6 juga jelas-jelas genap ya sobat. Jadi bagi sama 2. Oke, 6 bagi 2 3 ya sobat. Jadi kita udah dapat nih, 2-nya tinggal kita hitung. 1 2 3 4 ya. 2-nya 4 ya. Berarti 2 pangkat 4 ya, karena 2-nya dikali sebanyak 4 kali dan ada 3. Jadi 48 bentuk faktorisasi primanya itu adalah 2 pangkat 4 dikali 3 ya sobat. Ambilnya yang ini nggak diambil ya, jadi setnya. Jadi ini ya sobat, yang dari kiri kanan yang paling bawah ya sobat. Oke, jadi 48 faktorisasi primanya 2 pangkat 4 dikali 3. Faktorisasi prima ini maksudnya perkalian yang hanya bilangan prima ya sobat. Tidak boleh nih ada angka 4 sini, misal 4 dikali 3, itu tidak boleh ya, harus bilangan prima semua di sini. Ini kan bilangan prima 2 ya. 3 bilangan prima juga ya sobat. Oke, kita lanjut ya yang 112. 112 sudah jelas ya, genap ya sobat. Nah, 112 dibagi sama 2 dapat 56 ya sobat. Lalu 56 jelas-jelas genap ya, karena 6 angka genap. Oke, jadi dibagi sama 2 dapat 28. 28 juga genap sobat, 8 angka genap. Jadi langsung dibagi sama 2. 28 bagi 2 14. 14 kita bagi 2 juga ya sobat, karena 14 adalah genap ya, 4 angka genap. Bagi 2 7 ya. Jadi kita hitung nih, 2-nya ada berapa nih? 1 2 3 4. Oke, berarti 2 pangkat 4 juga. Nah, dikali berapa? Dikali 7 ya. Ini jangan lupa nih diambil sobat, kalau nggak nanti hasil salah ya sobat. Oke, jadi bentuk faktorisasi prima dari 112 adalah 2 pangkat 4 dikali 7 ya sobat. Lalu tulislah kelipatan persekutuan terkecil KPK ya. Kita mencari KPK-nya. KPK itu kita mencari ya yang pangkatnya tertinggi. Oke, yang pangkatnya tertinggi di sini kita lihat dari 2 dulu ya. 2 yang pangkat tertinggi siapa ini? Nah, ini ya 2 pangkat 5. Lalu kita kalikan juga sama semua bilangan yang ada ya. Pokoknya kita cari yang pangkat tertinggi sama semua bilangan yang ada. Walaupun di sini nggak ada 3, tapi KPK-nya tetap 2 pangkat 5 ya, kita ambil dikali 3 ya sobat. Oke, walaupun sini nggak ada 3, walaupun sini nggak ada 3. Nah, walaupun sini nggak ada 7, nggak ada 7 juga, tapi tetap kali 7 ya sobat, karena KPK dia ngambil semuanya sobat. Anggap aja KPK ini rakus ya sobat, jadi dia ngambil semuanya. Dia mau yang paling gede, lalu dia ambil semuanya nih sobat ya. 3 nggak ada di sini juga dia ambil ya sobat. 7 nggak ada di sini, nggak ada di sini juga diambil ya sobat. Jadi 2 pangkat 5 kali 3 kali 7. Jadi berapa tuh sobat hasilnya? 2 pangkat 5 itu berapa sobat? Ya, 2 pangkat 5 kan artinya 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, sebanyak 5 kali ya. 1 2 3 4 5. Oke, ini 2 kali 2 berapa sobat? 4. 4 dikali 2 8 ya. 8 kali 2 16. 16 dikali 2 32. Oke, berarti 2 pangkat 5 itu 32 ya sobat. Nah, berarti 2 pangkat 5 itu 32 dikali sama 3. Kita hitung 32 kali sama 3. 2 kali 3 6. 3 kali 3 9. Oke, jadi 96. Lalu 96 dikali 7. 96 dikali 7. 6 kali 7 42 ya. Terus sini 2, sini 4. Oke, 7 kali 9 63 ya. 63 tambah 4 67 ya. Nah,
Jadi 672. Oke. Jadi KPK-nya kita sudah ketemu nih sobat. KPK-nya itu adalah 672 ya sobat. Ingat ya sobat, KPK dia ngambil semuanya. Lalu anggap aja dia rakus, dia mau semuanya sobat. Dia mau yang pangkat paling tinggi, dia mau semuanya ya sobat, walaupun gak ada di sini, walaupun gak ada di sini ya, cuma ada di sini tiganya. Oke, kita lanjut sobat. Nah, nomor selanjutnya nih sobat, carilah FVB dari 15, 30 dan 90 ya sobat. Nah, kalau tadi kita suruh mencari KPK yang singkatannya adalah kelipatan persekutuan terkecil, sekarang kita disuruh mencari FVB yang singkatannya adalah faktor persekutuan terbesar ya sobat. Oke, sama ya cara mencari FVB dan KPK, kita awalnya harus membuat pohon faktor ya sobat. Oke, kita mulai dari 15. Apakah 15 bilangan genap? Bukan ya sobat, dia adalah bilangan ganjil. Kalau dia ganjil, kita coba dulu nih dengan 3. Apakah bisa sobat? Apakah 15 bisa dibagi 3? Bisa ya sobat, 15 dibagi 3 5. Oke, udah sampai situ aja karena terakhirnya udah bilangan prima nih, udah 5. Jadi kita stop kalau akhirnya itu udah bilangan prima ya sobat, dia tidak bisa dibagi sama siapapun kecuali dirinya sendiri dan 1 ya sobat. Oke, jadi 15 itu 3 dikali 5 bentuk faktorisasi primanya. Kita lanjut ya yang ke 30. Apakah 30 genap sobat? Kalau 30 genap, dia bisa dibagi 2 ya sobat. Dibagi 2 hasilnya 15. 15 itu bukan genap, dia bisa dibagi 3 ya. Dia adalah ganjil ya. Jadi bagi 3 hasilnya 5. Oke, jadi kita lingkar ini. 30 itu artinya apa? 2 dikali 3 dikali 5. Jadi bentuk faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5 ya sobat. Sekarang kita lanjut yang 90. 90 itu adalah genap ya sobat, karena 0 ini genap. Oke, jadi bagi 2 langsung, dibagi 2 45. Nah, 45 ini bukan genap ya sobat. Tapi hati-hati, jangan langsung membagi dengan 5. Kita cek dulu apakah dia bisa nih dibagi sama 3. Dia bisa ya sobat, dibagi 3 15 ya sobat hasilnya. Oke, 15 dia bukan genap, dia bisanya dibagi 3. Bagi 3 5. Oke, kita lingkarin. 90 itu artinya 2 dikali, wah 3 ada 2 kali nih, berarti 3 pangkat 2 ya, dikali 5. Berarti bentuk faktorisasi prima dari 90 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 ya, karena 3-nya ada 2 nih, dikali 5. Oke, faktorisasi prima sudah ketemu, semuanya kita sudah dapat. Lalu kita tinggal mencari FPB. Nah ya, perlu diingat ya sobat, kalau FPB itu dia anggap aja dia tidak serakah ya, dia mengambil yang ada di semua-muanya. Nah, kita identifikasi nih sobat. Kita mulai dari 3. Apakah 3 ada di sini? Wah, ada ya. Apakah 3 ada di sini? Ada. Oke, kalau ada di semuanya, FPB itu mengambil yang pangkat terkecil ya sobat. Berarti tidak diambil nih 3 pangkat 2, dia hanya mengambil 3 ya, pangkat terkecil ya, 3 pangkat 1 ya. Ditulis juga 3 aja ya, enggak, pangkat 1 enggak perlu tulis ya sobat. Jadi 3. Lalu kita cek 5. Apakah 5 dari sini? Ada. 5 dari sini? Ada. Oke, karena 5 semua sama pangkat 1, jadi FPB-nya itu adalah 3 kali 5 ya. Anggap aja FPB ini tidak serakah ya sobat, ingetnya biar gampang. Jadi dia ambil yang harus ada di semuanya dan pangkat terkecil ya. Maka dari itu 3 pangkat 2 nggak diambil, diambil yang pangkat terkecil, 3 pangkat 1. Oke, jadi FPB-nya 3 kali 5. Nah, 15 ya sobat. FPB-nya jadi 15. FPB dari 15, 30 dan 90 adalah 15. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Riri memiliki penghapus sebanyak 11 kotak. Setiap kotak berisi 6 penghapus. Pada saat kenaikan kelas, Riri membagikan penghapus tersebut kepada 22 temannya. Berapa penghapus yang diterima masing-masing anak? Oke, kita diketahui aja langsung sobat. Diketahui. Total kotak ada 11 kotak ya. Kita baca dari awal ya. Riri memiliki penghapus sebanyak 11 kotak. Oke, kita tulis total kotak atau jumlah kotaknya 11 kotak. Lalu satu kotak isinya 6 penghapus ya. Setiap kotak berisi 6 penghapus. Oke. Lalu
total penghapus jadi 11 kali 6 penghapus ya. Kan kotaknya ada 11 ya. Satu kotak ada 6 penghapus. Jadi 11 dikali 6 penghapus untuk mencari penghapus semuanya nih yang Riri punya. Oke. Jadi total penghapusnya 66 penghapus. Sekarang jumlah temannya 22 teman ya. Di sini sudah jelas di soal. Oke, kita jawab. Ditanya penghapus yang diterima masing-masing anak itu berapa? Oke, kita jawab. Jawab. Penghapus yang diterima masing-masing anak itu caranya total penghapus ya. Total penghapus dibagi jumlah teman. Oke, kita bayangin aja nih, si Riri kan punya 11 kotak ya. Satu kotaknya berisi 6. Berarti total penghapusnya dia 66. Lalu dia pengen bagi ke 22 temannya nih sama rata. Ya, berarti caranya dibagi ya sobat. Ya, dibagi 22 ya. Karena totalnya 66 jadi dibagi 22. Oke, jadi total penghapus dibagi jumlah temannya. Kita masukin angkanya ya. 66 penghapus ya, total penghapusnya dibagi jumlah temannya 22. Jadi penghapus yang diterima masing-masing anak ada 3 penghapus ya sobat. Kalau kita gak percaya dengan hasil kita boleh cek sobat. Apakah 3 ya, 3 penghapus ini dikali 22 anak hasilnya 66 penghapus dikali 2 kali 3 6. 3 kali 2 6. Wah, ternyata benar ya sobat, 66 hasilnya. Jadi itu benar. Kalau hasilnya bukan 66, penghapusnya ini tidak habis dibagi ya sobat kepada 22 temannya si Riri. Jadi cara ceknya begitu ya sobat. Jadi penghapus yang diterima setiap anak ada 3 penghapus ya sobat. Terima kasih ya sudah menonton Sobat Ilmiah. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, sobat boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe juga channel Bimbel Rumah Ilmiah. Sampai ketemu di video berikutnya Sobat Ilmiah.